Raja Jordania siap tempur dengan Israel, kirim ribuan pasukannya ke garis depan, dan lindungi Masjid Al-Aqsa dari pengambil alihan oleh Zionis. Raja Yordania Abdullah II menegaskan pihaknya siap mengerahkan pasukan ke wilayah Yerusalem dan bahkan bisa diberangkatkan malam ini juga. Palestina kapanpun jika diperlukan, langkah Raja Abdullah II sampaikan menyikapi niatan Israel yang berniat mengubah status Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Raja Abdullah II menyatakan kekhawatirannya atas sejumlah pihak di Israel yang mendorong perubahan status di Yerusalem. Sebab Yordania yang merupakan wali atau penjaga situs umat Muslim dan Kristen di Yerusalem, termasuk Al-Aqsa, merasa perlu bersiap jika hal ini terjadi. Jika orang ingin terlibat konflik dengan kami cukup siap, kata Raja Abdullah II kepada reporter CNN Beck Anderson. Saya selalu percaya bahwa mari kita lihat dari gelas setengah penuh, tetapi kami memiliki batasan tertentu, dan jika orang ingin mendorong batasan itu, maka kami akan menghadapinya, paparnya menambahkan. Meski begitu, Raja Abdullah II tak mau merinci respon apa yang akan Yordania lakukan. Kota tersebut juga merupakan pusat konflik antara Israel dan Palestina, maka ribuan pasukan dari Raja Yordania siap tempur. Sementara itu, Israel dorong perubahan status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Naiknya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel membuat beberapa pihak merasa khawatir, sebab Netanyahu merebut ataupun merekrut beberapa orang yang merupakan barisan ekstrim kanan Israel untuk masuk ke pemerintahannya. Salah satu tokoh paling kontroversial yang masuk jajaran kabinet Netanyahu adalah Itamar Ben-Gvir. Dia akan menduduki posisi sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel yang ikut mencakup urusan penegakan hukum di Yerusalem. Rekam jejak Griff sendiri cukup negatif sebab dia pernah menyulut terjadinya kekerasan warga Palestina dan keturunan Arab di Israel. Dia juga pernah menjadi terdakwa karena menyulut sentimen rasis anti-Arab dan mendukung gerakan terorisme. Ben-Gvir juga selama ini secara terbuka menyerukan perubahan status quo di Yerusalem. Hal ini kian menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik Palestina-Israel yang tak kunjung reda, hingga masa depan hubungan Tel Aviv dengan negara Arab di kawasan dan negara Barat. Pada tahun 2022 adalah tahun yang cukup mengerikan bagi warga Palestina Israel, sebab bentrokan antara keduanya telah menjatuhkan banyak korban jiwa, bahkan korban jiwa yang tercatat tahun paling tinggi sepanjang konflik kedua negara tersebut terjadi. Konflik Tel Aviv dengan Palestina sempat mereda pada kepemimpinan Yair Lapid yang pernah mendukung pembentukan negara Palestina. Dukungan ini disampaikan melalui pidatonya di Majelis Umum PBB September lalu. Namun dukungan itu hanya sebatas wacana karena PM Yair Lapid sudah digantikan Netanyahu, si diktator. Sementara itu, Netanyahu selama ini terkenal sebagai pemimpin Israel yang sangat membenci Palestina. Maka dari itu, Raja Yordania tidak akan tinggal diam. Awas deh, upaya Yahudisasi Israel terhadap Al-Aqsa tidak akan berhasil. Aktivitas Murabitah Palestina Intisar Al-Maudeh menegaskan pendudukan Israel akan gagal untuk menyahudisasi Masjid Al-Aqsa. Tidak peduli bagaimana para pemukim mencoba untuk membaginya secara temporal dan spasial. Demikian dikutip dari Palinfo Ahad. Dalam keterangan pers pada hari Sabtu, Al-Maudeh menggambarkan ketabahan jemaah muslim di Masjid Al-Aqsa sebagai pentingnya melindungi Al-Aqsa dari Yahudisasi. Menekankan bahwa rakyat Palestina adalah pemilik sah dari tanah dan tempat suci mereka, akan memenangkan pertempuran mereka melawan pendudukan ilegal. Al-Maudeh mendesak warga Palestina di seluruh wilayah
wilayah pendudukan untuk mengintensifkan kehadiran mereka di Masjid Al-Aqsa, tidak membiarkannya menghadapi rencana Yahudisasi Israel. Dia juga menghimbau masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna mencegah agresi terus-menerus Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi. Pakar Zionis Israel di ambang keruntuhan. Pakar Zionis memperingatkan tentang pergerakan rezim menuju keruntuhan dengan pembentukan kabinet ekstrim oleh Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu, pejabat Perdana Menteri rezim Zionis, mengumumkan kepada Presiden rezim Zionis Isaac Herzog bahwa dia akan membentuk kabinetnya paling lambat 2 Januari 2023 dengan partisipasi Haredi dan Partai Zionis. Pakar politik Israel menilai kabinet baru rezim Zionis yang akan mulai menjabat setelah 5 tahun kebuntuan politik sebagai salah satu kabinet paling radikal dan korup dalam sejarah rezim agresi ini yang akan meningkatkan intensitas keruntuhannya. Menurut jaringan Al-Mayadin, Nahman Say, anggota kabinet Israel saat ini mengatakan bahwa Israel bergerak ke arah yang sangat buruk menuju 3 krisis besar. Krisis pertama ada di dalam masyarakat Israel, semuanya bergerak menuju keruntuhan, ujar Menteri Diaspora rezim Zionis. Krisis kedua antara kita dan orang-orang Yahudi di dunia. Krisis ketiga adalah melawan komunitas dunia. Ia menilai komposisi kabinet Netanyahu salah satunya bertujuan untuk menyelamatkan Netanyahu dari kasus kriminal yang melilitnya. Pada saat yang sama, peringatan tentang bahaya perpecahan internal terhadap kelangsungan hidup rezim Zionis semakin meningkat. Moshe Yaalon, mantan Menteri Keamanan rezim Zionis, juga mengatakan bahwa ancaman terhadap eksistensi Israel saat ini bukanlah ancaman asing melainkan ancaman internal. Ancamannya bukan dari luar, bukan dari Iran, tentara Arab atau terorisme, tapi internal, papar Yaalon. Pada saat yang sama, kelompok anak muda yang aktif di bidang teknologi baru di wilayah pendudukan telah mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk bermigrasi karena kekhawatiran terhadap kebijakan kabinet baru bentukan Netanyahu.